Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang yang pertama dari grup Prayogo Pangestu, ada BRPT. Hari ini juga menguat, direkomendasikan buy, supportnya di 1030, resistennya hingga ke 1275. Transportasi dan logistik ada BIRD, BIR, juga direkomendasikan buy 1550 hingga 1745. Kemudian juga ada MAPA, juga direkomendasikan buy 715 hingga 860. Kemudian auto tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, ternyata juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resistennya cukup lebar hingga ke 2460 rupiah per sahamnya. BRPT, BIRD, MAPA dan auto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan, Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Pak James, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke BRPT, Pak. Anda rekomendasikan buy, terutama pertimbangan dari sisi teknikal, kenapa masuk ke dalam saham pilihan, dan buy di level berapa. Dan kebetulan Pak James, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan kebetulan juga menanyakan BRPT. Saya akan coba cek, ada Bapak Wimur ini, tidak menyebutkan lokasi, support dan resistennya untuk BRPT. Oke, iya, untuk BRPT memang saat ini berusaha untuk keluar dari moving average 200-nya ya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir dari tanggal 17 sideways, hari ini ada sedikit volume ya, dan juga ada sempat tadi ditarik ke 1125. Mungkin area buy-nya di area 1090 sampai 1105. Untuk area resistance-nya tadi 1275, supportnya di 1030 ya untuk BRPT. Bagaimana Anda melihat posisi dari BRPT ini ketika tadi sempat ke 1130 Pak, penutupan hanya di 1090. Analisisnya, profit taking terjadi atau posisinya seperti apa? Karena sepekan terakhir 1130 level tertinggi sepertinya. Ya, mungkin tadi sempat level tertinggi di 1130, memang kalau kita lihat dari indikator dan stokastiknya ini kemarin sempat di level area oversold-nya. Jadi harapannya kalau kita lihat ini masih ada potensi buat sampai menguat kembali nih, karena sempat di level oversold-nya itu di level 1030-an sih. Oke. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Pak James, ada Bapak Inder dari Bali. Kebetulan juga menanyakan BRPT, tapi nyangkut nih Pak, di 1300. Cukup jauh. Averaging down di level berapa untuk BRPT? Oke, ya memang level 1300 itu level resisten yang cukup kuat ya dalam beberapa 3 bulan terakhir ya. Dia mungkin kalau kita lihat area level-level saat ini mungkin bisa di averaging down ya. Karena sekali ditarik biasanya BRPT itu tarikannya lumayan ya, 20-25% ya. Betul. Terjadi di tanggal Mei, tanggal 16 sama terjadi juga tanggal 27 Juni. Jadi semoga polanya berulang kembali, tarikannya setidaknya sampai 1300 gitu ya. Jadi kalau misalkan ambil di level sekarang setidaknya average price-nya berkurang nih gitu ya. Oke, baik. Karena hari ini juga posisinya diskon dari posisi nyangkut di 1300, tepatnya di 1090. Level penutupan hari ini tidak masalah ya Pak, untuk averaging down untuk BRPT Bapak Inder dari Bali. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa. Ketika tadi ada BRPT direkomendasikan, dari transportasi ada BIRD juga direkomendasikan buy. Buy di level berapa untuk BIRD Pak James? Ya, kalau kita lihat BRD dari tanggal bulan April sampai sekarang ini ada pola triangle pattern yang sudah di breakout ya di hari tanggal 24 Juli nih. Nah, kalau misalkan teman-teman di channel mungkin bisa buy on weakness di area level 1660 sampai 1680 gitu ya, karena saat ini MA7-nya potensi buat crossing up di MA100 dan saat ini menuju area resisten di MA200-nya di 17.740. Jadi level 1740 sampai 1745 jadi level kunci untuk reversal lanjutan ya. Kalau misalkan 1740 1745-nya ditembus, bukan tidak mungkin BRD-nya atau Bluebird akan kembali ke level 1880 sampai 1900. Baik, intraday hari ini sempat ke 1700 pemirsa, namun ditutup di 1695, menguat cukup signifikan di 4,31%.
Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak James. Ada MAPA, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Buy di level berapa untuk MAPA? Sudah cukup lama ini saham MAPA tidak masuk ke dalam rekomendasi dari sejumlah analis. Analisis Anda hari ini juga menguat di 5,37%. Iya. Untuk MAPA mungkin untuk trading jangka pendek ya. Kalau kita lihat pergerakannya itu sideways juga nih dari tanggal 3 Juli sampai dengan 26 Juli. Hari ini ada kenaikan signifikan ya, naik 0,3%. Tapi untuk MAPA mungkin trading buy on weakness di level 760 sampai 775. Level resistennya di 860 ya untuk tarikannya ya. Di situ ada level resisten juga di dekat EMA 200-nya. Jadi untuk trading dalam jangka waktu pendek sih untuk MAPA-nya. Oke, tadi untuk MAPA lebih ke arah trading jangka pendek dengan resisten hingga ke 860 pemirsa. Kemudian posisi penutupan hari ini di 785. Masih ada range harga yang akan dikejar untuk MAPA. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Auto, Pak. Tadi pun juga sempat sebenarnya kita ulas karena Auto hari ini melakukan lompatan yang cukup tinggi. Resisten tadi di 2460 Pak James, sementara di penutupan hari ini Auto ditutup di 2310, level tertingginya di secara harian. Bagaimana Anda melihat posisi catatan di penutupan di sesi kedua? Apakah ruang posisi ke 2400-an makin terbuka cukup lebar untuk Auto? Oke, kalau lihat dari volumenya, mungkin teman-teman bisa lihat Auto ini hari ini volume cukup tinggi ya, kalau kita lihat ya untuk pergerakannya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pergerakan Auto ini naiknya 10% karena didukung juga oleh volume, dan memang secara teknikal hari ini breakout dari EMA 7-nya menguat sangat kencang dan memang saat ini menguji area resisten di 2330-an ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam beberapa hari ke depan masih ada ruang penguatan, bukan tidak mungkin untuk sampai ke 2460 nih ya, untuk berangkat dari Astra Auto Parts gitu ya, impact dari laporan keuangan juga sih. Jadi mungkin ketinggalan MAPA tuh besok ternyata ada rilis laporan. Jadi kalau misalkan MAPA tadi laporan keuangannya bagus, mungkin itu akan jadi katalis juga nih untuk terkait pergerakan harga sahamnya. Oke, Auto di 2310 ini analisisnya tadi. Tapi apa terbaru ini sudah dirilis sebenarnya nih Pak James. Untuk laba bersihnya masih di atas 1 triliun rupiah. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk sampai sejauh ini. Pak James, saya akan coba bacakan. Pertanyaan selanjutnya ada Bapak HDD Jin, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham BSBK Pak, sebaiknya entry di level berapa, support dan resistennya. Dari analisis Anda, BSBK direkomendasikan tidak Pak? Volatilitasnya juga cukup tinggi, hari ini juga kembali melemah cukup dalam. Profil resiko mungkin untuk BSBK. Iya, mungkin nggak semua orang cocok gitu ya saham dengan volatilitas tinggi. Jadi balik lagi disclaimer ya. Jadi untuk BSBK sebenarnya memang ya kalau kita lihat intraday aja gitu ya. Support levelnya kan di 66 ya, resistance-nya di 78 gitu ya. Jadi bermain di untuk jangka pendek sih bermain di level-level support dan resistance. Sampai untuk saat ini gerakan volatilitas cukup tinggi, dan kalau kita lihat 4 hari terakhir ini banyak yang termasuk penjualan ya, kalau kita lihat volumenya banyak jualan gitu. Jadi BSBK mungkin ya gerakannya untuk intraday aja sih Mas Devin. Baik, penutupan hari ini di 69 melemah di 4,17%. Dari sisi profil risiko tadi sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya beberapa pertanyaan lain, Pak James. Kita masih punya 1 segmen lagi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak James, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Diki dari Malaysia. Ini menyaksikan live streaming kita ini Pak. Menanyakan Arto sudah punya di 2415. Apakah penurunan hari ini wajar, dan apakah bisa kembali ke level 2600-an untuk 2 minggu ke depan? Oke. Kalau kita lihat mungkin hari ini penurunannya wajar ya untuk gerakan dari Arto ya. Mungkin kalau kita lihat selama dia bisa dalam beberapa hari depan, harapannya adalah keluar firm di atas 2530 gitu ya closingannya, itu bukan tidak mungkin kita akan menguji area level resistance selanjutnya di 2690. Nah, waspada juga area supportnya mungkin bisa dipantau adalah level
2250 ya untuk jadi level supportnya, perlu diperhatikan. Baik, penutupan hari ini di 2490, Bapak Diki ambil posisi di 2415. Masih cuan sebenarnya, tapi koreksi dalam hari ini cukup mengkhawatirkan. Jadi di hold saja terlebih dahulu ya Pak, dengan resisten nanti di 2530 untuk menuju ke 2600-an. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak James. Mohon analisisnya, apakah sudah bisa beli untuk Telkom Pak? Bapak Victor dari Malang, analisis Anda untuk Telkom dengan kembali melemah hari ini. Ya, Telkom salah satu saham menjadi net foreign buy selama 10 hari terakhir ya. Kalau kita lihat 347 miliar rupiah net foreign buy, memang kalau kita lihat secara teknikal ada gap yang harus ditutup di level 3450. Jadi mungkin level saat ini ya perlahan untuk kecil beli ya. Area level 2900 sampai level 3000, 3050 area level untuk akumulasi. Kita akan tunggu dalam beberapa waktu ke depan untuk tarikannya Telkom untuk tutup gap setengahnya target di 3400 sampai 3450 ya. Oke, baik. Untuk Unilever, Pak, pertanyaan juga sama. Analisisnya bisa beli di harga berapa? Atau masih ada ruang koreksi lebih dalam lagi untuk Unilever? Oke, kalau Unilever secara tren memang lagi dalam tren ya. Kalau kita lihat ada cross antara MA7 crossing di MA100. Untuk saat ini mungkin menguji area support lanjutan di level 2300 ya untuk level Unilevernya gitu. Baik, terakhir untuk Antam Pak, analisis singkat saja, kinerjanya kurang begitu menggembirakan tapi masih bertahan di zona hijau sampai sejauh ini meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Tadi sempat menguat di atas 2%. Seperti apa sebenarnya ekspektasi terhadap saham Antam ini? Kalau kita lihat memang tadi labanya minus 17,5% ya. Kalau kita lihat pergerakan secara teknikal jangka pendeknya memang ada tadi masih menguat 1,15%. Cuma kalau kita lihat lebih jeli lagi ada gapnya di 1295 sampai 1305 ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi buat koreksi nih untuk tutup gapnya sampai ke setidaknya ke 1270 gitu ya. Jadi hari ini ada gap up terus kemudian marketnya kalau kita lihat sampai ke intraday-nya 1335, tapi hati-hati ada potensi buat tutup gap di level 1280 sampai 1300. Baik, analisis untuk ya Antam tidak menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak James, terima kasih sudah bergabung Pak James, dan hari ini semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Sehat selalu Pak James. Terima kasih Pak David. Baik, ada Pak James Evan Tumbuhan, Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.